Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita memasuki bagian pendalaman mengenai unsur-unsur lingkaran, baik mengenai nanti kita bisa menghitung panjang apotema, luas tembereng, kalau luas juring dan juga panjang busur kan kemarin sudah. Nah, sekiranya kita itu fokus bagaimana kita menghitung panjang apotema dan juga mengenai luas tembereng. Sebenarnya luas tembereng sudah disinggung sih sebelum-sebelumnya. Ini pada uji pemahaman pada halaman 146. Kita langsung saja mulai pembahasannya yang nomor 1. Di sini ada panjang busur AB ya. Kita diminta untuk mencari panjang busur AB di mana R-nya adalah 5 cm. Sudut AOB sama dengan 90 derajat. Nah, ini merupakan kita bisa menyimpulkan bahwa juring tersebut membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau diminta untuk mencari panjang busur AB, jadi seperti ini, busur AB itu sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Seperti ini, kita bisa coret ini 4, berarti 1/4 kalikan dengan pi kali R kuadrat. Nah, seperti ini, kita punya R-nya di situ 5 kuadrat dibagi 4 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 25 dibagi 4 itu kurang lebihnya berapa itu? 25 dibagi 4. Berarti dapat sekitar 6,25 sama dengan 6,25 pi cm persegi. Nah, ini untuk panjang busur AB-nya. Kemudian untuk yang luas juring AOB, luas juring AOB itu sama dengan 90 derajat dibagi 360 dikalikan luas lingkaran. Coret-coret 4 ya, berarti 1/4 dikalikan pi. Aduh, Pak Jul kebalik ini. Kebalik nih. Ini pakai luas lingkaran ya, ini luas lingkaran. Nah, Pak Jul kebalik. Nah, ini luas juring. Luas juring AOB. Nah, yang atas luas juring AOB, Pak Jul kerjakan yang A-nya di bagian bawah. Busur AB sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat kalikan keliling lingkaran sama dengan 1/4 ya. Ini coret-coret 4 kali 2 pi kali R sama dengan 1/4 kali 2 kali pi, R-nya adalah 5, coret-coret 2 sama dengan 2,5 pi. 2,5 pi cm. Nah, ini adalah busur AB-nya. Sedangkan luas juringnya sudah ini ya, tadi kebetulan kebalik. Jadi 1/4 pi R kuadrat, R-nya 5 kuadrat. Kita masuk ke yang C, panjang tali busur AB. Nah, untuk mencari panjang tali busur AB-nya, tali busur AB seperti ini. Saya gambarkan ya. Nah, ini 5, ini 5 cm, 5 cm ya. Berarti kita cari tali busur AB itu sama saja ini O, ini A, ini B. Berarti AB sama dengan, ini kan segitiga siku-siku. Maka kita bisa tuliskan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 25 sama dengan akar 2 kali 25 sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, itu untuk panjang tali busur AB-nya. Kemudian panjang apotema ke tali busur AB. Nah, seperti ini. Panjang apotema ke tali busur. Nah, berarti kan ini. Nah, ini juga 5. Iya kan? 5. Kemudian kita mencari nilai ini. Nah, apotemanya berarti kita bisa mencari kalau ini kan separohnya ya. Misalkan separohnya AB itu kan
ini katakanlah X ya, AB itu kan sama saja 5 akar 2. Maka AX itu sama saja kita bisa memperoleh separohnya, dimana AX itu sama dengan setengah kali 5 akar 2 atau sama dengan 5/2 akar 2. Nah, maka untuk kita mencari apotemanya ya, nilai apotema itu kan ini OX ya. Jadi kita bisa mencari nilai OX-nya ya. Saya konversi bentuknya ya. Saya konversi bentuknya ini OX A. OA-nya adalah 5. Kemudian AX-nya 5/2 akar 2. Nah, apotemanya itu adalah OX. Jadi OX itu sama dengan akar dari AO kuadrat dikurangi AX kuadrat. OX sama dengan akar AO-nya adalah 5 kuadrat dikurangi 5/2 akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan akar 25 dikurangi 25/4 kali 2 coret-coret 2 ya, sama dengan akar berarti 50 ya. 50 kurangi sebentar 25 dikurangi ini 4 dikalikan 2 dikalikan 2 berarti masih ada 25 ya, min 25. Nah ini per 2 berarti OX itu sama dengan 100 dikurangi 25/2 akar sama dengan 75/2 di akar. Nah maka kita bisa menghitung OX-nya. OX itu sama dengan akar 25 kali 3/2 sama dengan 5 akar 3/2 dikalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 5/2 akar 6. Nah itu untuk nilai OX-nya. Maka sebentar 25 makanya di luar. (25) dikalikan dengan sebentar ini 5 kuadrat dikurangi 5/2 akar 2 berarti 25/4 dikalikan 2 ini udah benar ya. 25/2 dikurangi ini kan kalikan 2 berarti kan 100/2. 100/2 dikurangi 25 75 ya benar. Oke, OX-nya adalah 5/2 akar 6. Nah, itu merupakan panjang apotemanya OX. Jadi konstruksinya tadi mana? Gambarnya ini ya, OX. Ya kan? Jadi seperti ini. Kalau akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu diakarkan 2. Nah, berarti 5/2 akar 6. Clear ya. Kemudian luas segitiga AOB. Nah, saya pakai patokan ini lagi kan. Patokan ini ya. Yang luas segitiga OAB itu sama dengan setengah kali SS kali SS. SS itu sisi siku-siku, setengah kali 5 kali 5 sama dengan 25/2 sama dengan 12,5 cm persegi. Nah, maka kita bisa menghitung mengenai luas temberengnya. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, di sini luas juringnya tadi sudah kita ketemukan 6,25 pi ya. 6,25 pi dikurangi luas segitiga. Luas segitiganya ini 12,5. Nah, berarti kita bisa hitung dulu untuk nilainya.
6,25 dikalikan 6,25 kalikan 3,14 sama dengan 19,625. 19,625 dikurangi 12,5 dikurangi 12,5, hasilnya adalah 7,125 cm persegi. Selesai. Untuk yang permasalahan A, ternyata poin-poin pertanyaannya dari A sampai dengan F ya. Kita coba dengan konsep penyelesaian yang sama untuk yang nomor kedua di situ. Itu segitiga sama sisi ya. Kenapa segitiga sama sisi? Karena kita bisa lihat di sini adalah 60 derajat. Ya kan, 60 derajat kan otomatis di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Seperti itu. Nah, kita akan coba yang nomor kedua. Yang pertama diminta untuk mencari panjang busur PQ. Busur PQ. Busur PQ, saya gambar dulu aja ya. O P Q 4 cm 60 derajat. Nah, panjang busur PQ itu sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Sama dengan coret-coret 1/6 kali 2 pi R. Sama dengan 1/6 kali 2 pi kali R nya adalah 4. Ini bisa dicoret ya, 3. Berarti sama dengan 4/3 pi cm. Kemudian luas juring POQ itu sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikalikan luas juringnya, berarti kan luas lingkaran. Coret-coret 6 ya, sama dengan 1/6 kali pi R kuadrat. Sama dengan 1/6 kali pi R nya 4 kuadrat. Sama dengan 16/6 pi. Bagi 2 dapat 8. Bagi 2 dapat 3. Sama dengan 8/3 pi cm persegi. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, panjang tali busur PQ. Panjang tali busur PQ. Ini yang C ya. Tali busur PQ itu jelas 4 cm. Karena apa? Karena segitiga. Ini tali busur PQ itu kan ini. Nah, kita bisa menganggapnya itu segitiga sama sisi. Ya kan? Nah, kemudian D, kita diminta untuk mencari panjang apotema ke tali busur PQ. Nah, berarti dari titik sini ke sini. Saya gambarkan. Nah, ini 4 cm. Ini kan 2 cm. Ya kan? Ini 30 derajat. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya dari perbandingannya bahwa sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Sinus 30 derajat itu kan setengah. Hadapan dibagi miring. Ini kan miringnya. Nah, ini kan hadapannya. 2/4 itu sama dengan setengah. Nah, sebenarnya udah bisa kelihatan dari hubungan trigonometri. Tapi masalahnya anak SMP itu kan trigonometri belum dapat gitu. Jadi kita pakai manual, pakai Pitagoras saja. Berarti di sini apotema A gitu aja ya. A itu sebagai apotema. A itu apotema. Berarti A sama dengan akar dari 4 kuadrat kurangi 2 kuadrat sama dengan akar 16 dikurangi 4 ya. A sama dengan 16 kurangi 4 itu sama dengan akar 12 sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3 cm.
Jadi panjang apotemanya adalah 2 akar berapa ini? Panjang apotema ke tali busur PG. Ya benar ya. Ya benar, 2 akar 3. Nah, berikutnya apotemanya udah, kemudian yang E adalah kita diminta untuk mencari luas segitiga OPQ. Segitiga OPQ sama ya. Karena dia merupakan, sebenarnya pakai cara yang ini bisa. Pakai OPQ itu kan diambil satu-satu, ini sama 2 kali luas segitiga. Iya kan? Nah, luas segitiga OPQ itu sama dengan 2 kali luas segitiga katakanlah ini OPQ, ini X. Nah, kan sama dengan bukan seperti itu. 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, nanti tingginya kita pakai apotema. Berarti sama dengan setengah kali alasnya kan jelas 4. Tingginya kan jelas ini apotema 2 akar 3. Nah, coret-coret 2 sama dengan 4 akar 3 cm persegi. Ini kalau pakai pendekatan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau pakai dalil trigonometri, itu juga kita bisa temukan luas segitiga itu OPQ itu sama dengan setengah kali sisi apitnya 4 kali sisi apitnya 4 lagi, ya kan, ini 4, kemudian kali sudut apitnya sinus 60 derajat, ya kan. Nah, berarti sama dengan setengah kali 4 kali 4 kali setengah akar 3, coret-coret 2, coret-coret 2 sama dengan 4 akar 3 cm persegi. Nah, ini kan sama, ya kan, sama walaupun pakai rumusan yang berbeda. Ini pakai luasan setengah alas kali tinggi, sedangkan ini pakai rumusan trigonometri. Seperti itu. Jadi yang namanya matematika itu seperti itu. Kita mau pakai jalan mana saja bisa selama dalilnya sesuai atau teoremanya sesuai ya. Untuk E sudah ketemu, kita bisa menghitung luas tembereng, bahwa luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, luas juringnya tadi sudah kita cari, luas juringnya ini ya 8/3 pi. 8/3 pi dikurangi luas segitiga adalah 4 akar 3. Nah, ini silahkan dievaluasi untuk nilai-nilainya ya. Dievaluasi sendiri ini. 8 pi misalkan dikali aja 8/3 kali 3,14 ya. Kemudian dikurangi 4 kali akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7. Ya kan? Nah, ini dievaluasi sendiri. Dihitung sendiri. Kita akan lanjut ke permasalahan yang nomor ketiga. Nah, di situ ada XOY. Nah, ini cuman sudutnya tumpul ternyata. 120 derajat OXY. Nah, ini bisa tarik ke sini ya. Nah, pertama panjang busur XY itu sama dengan 120/360 derajat kali 2πr sama dengan ini, coret-coret 3 ya, berarti 1/3 kali 2pi kali 2r nya berarti sama dengan 4/3 pi cm. Yang B sekarang luas juring, luas XOY juring ya, XOY sama dengan 120/360 derajat kalikan pi r kuadrat, coret-coret sama dengan 1/3 kali
pi kali 2 kuadrat sama dengan 4/3 pi cm persegi. Walaupun nilainya sama, tapi kan satuannya beda. Ini cm, ini cm persegi. Gitu ya, tidak perlu ditanyakan. Wah, itu berarti jawabannya sama. Nah, tidak masalah. Kemudian yang C, kita bisa hitung panjang tali busur XY. Nah, panjang tali busur XY itu kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, berarti kan kayak gini. Ini 120 derajat. Ini 2, ini 2. Nah, untuk panjang tali busur XY kita sebenarnya bisa membuat itu istilahnya perbandingan sih, tapi tidak perlu karena ini kalian levelnya kan SMP, nggak boleh pakai trigonometri karena kalian trigonometrinya belum dapat. Nah, ini saya gambarkan ini karena ini 120 ya. Ini 120 berarti ini kan otomatis 30 derajat. Ini 30 derajat. Benar? Nah, saya ambil satu unsur di sini ya, segitiga. Ini tadi apa ini? O X Y. Nah, ini P. Nah, kan segitiganya jadi seperti ini. Nah, X P ini 60, ini 30 derajat, ini 2, ini O. Nah, perbandingannya kalau ini sudutnya 30 derajat, di sini tuh mesti 1. Ya. Di sini tuh mesti 1. Diingat-ingat. Kalau ada hadapan 30 derajat, itu pasti di sini separohnya sisi miringnya. Ya. Kalau sudut ini 30 derajat, yang di hadapan itu adalah separohnya sisi miring. Coba tadi saya tarik. Nah, ini dia. Ini kan 30 derajat. Sisi miringnya kan 4. Nah, yang hadapannya berapa? Separohnya. 4 separohnya berapa? 2. Iya kan? Nah, begitu juga ini. Kalau ada 30 derajat ya berarti separohnya adalah karena ini 2 ya, 30 derajat separohnya 2, 1. Nah, sekarang tinggal cari XP. Nah, XP itu sama dengan akar 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat sama dengan akar 4 kurangi 1 sama dengan akar 3. Otomatis XY, tali busur XY ya, itu sama dengan 2XP. Ya kan? 2 akar 3. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau pengen tahu cara yang lain yang pakai trigonometri, ini Pak Jul juga udah hitung. Nah, ini XY sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kosinus 120. Nah, hasilnya juga 2 akar 2. Nah, seperti ini yang namanya matematika itu. Jalannya beda tapi ketemunya juga sama. Nah, berikutnya panjang apotema ke tali busur XY. Oh, tadi Pak Jul salah ya tadi ya, apotemanya ya. Apotemanya ke tali busur XY. Tadi Pak Jul berarti beberapa kali salah menghitung apotema. Berarti apotema itu ini. Ini ya. Nah, ini titik P, kemudian ini adalah R. Nah, apotema sama dengan PR. Ya kan? PR itu diperoleh dari R dikurangi OP. Ya kan? Dikurangi OP. Padahal R-nya 2. R-nya 2, OP-nya 1 sama dengan 1 cm. Selesai. Nah, berarti kalau definisi apotemanya seperti ini, berarti tadi Pak Jul itu salah. Ya. Apotema mana tadi? Nah, ini apotemanya. Nah, apotemanya Pak Jul kan menghitung ini salah ini. Ya. Ini anggap ini sebagai tinggi segitiga saja. Tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga. Ya kan?
Berarti kalau kita diminta untuk mencari apotema ini ya, apotema ini berarti kan, ini saya gambar lagi. Nah, katakanlah di sini Y. Nah, berarti apotema itu sama dengan XY. XY sama dengan R dikurangi tinggi segitiga. Tinggi segitiganya udah ketemu ini. Nah, R-nya berapa? R-nya 4. 4 dikurangi 2 akar 3. Nah, sentimeter. Selesai. 4 akar 3 ya. Oh, Pak Jul itu sebenarnya menghitungnya udah bener nih. 4 min 2 akar 3. Tapi kok ya seperti ini gitu loh. Kita hitung pakai kalkulator ya. Berapa itu? 4 ya. 4 dikurangi 2 akar 3. 2 akar 0,53. Nah, apotemanya 0,53 cm. Nah, coba kita cross check tadi yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini tadi panjang apotemanya, berarti kan panjang apotemanya, nah kan kayak gini. Ya kan, ini kan 5. Nah, ini tadi sudah ketemu kayaknya. Bukan kayaknya sudah ketemu, memang sudah ketemu ya. Nah, ini dia. OX-nya. Ini OX-nya ya. OX berarti kan O ke sini. Berarti 3 per berapa tadi? Berapa itu tadi? Di mana ya? Saya teruskan aja ya. Saya teruskan aja di sini. Untuk evaluasinya, OX ini O, ini X. Berarti OX-nya tadi udah sampai sini ya. Ini kan 25. OX sama dengan akar dari 25 kali 3 per 2 sama dengan 5 akar 3 per 2 kali akar 2 per akar 2. OX itu sama dengan 5 per 2 akar 6. Nah, itu OX, padahal ditanyakan apotema. Ini ya apotema. Nah, otomatis apotema itu sama saja panjang apotema ke tali busur ini, berarti kan sama dengan R dikurangi OX. R-nya berapa? 5 dikurangi 5 per 2 akar 6. Ya kan? Nah, coba kita cari ya. 5 dikurangi kurang buka 5 per 2 itu 2,5 akar 6. Enter. Loh, kok negatif ya? Kok negatif ya? Kalau negatif itu nggak mungkin tuh. Apotemanya kok negatif ya? Sebentar. Sebentar.
Berarti salah ini Pak Jul perhitungannya. Kalau negatif itu jelas salah ya. Jelas salah kalau negatif, soalnya nggak mungkin negatif. Nah, kemungkinan besar kita bisa menggunakan pendekatan kosinus tadi. Pendekatan kosinus. Berarti pakai pendekatan apa ya ini? Ini masalahnya kan 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti kan ini 45 nih. Berarti kan sini 5 akar 2, 5 akar 2. Kan gitu. Iya kan, 5 akar 2. Bener kan? 5 akar 2 berarti kan separuhnya ini. Berarti OX, saya hitung ulang aja deh. OX sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 5/2 akar 2. Karena separuhnya. Saya anggap itu separuhnya. Berarti kan 5/2 akar 2 dikuadratkan juga sama dengan akar 25 dikurangi 25/4 kali 2. Kan gini. Ini 2 sama dengan akar 25 dikurangi 25/2 sama dengan akar per 2 50 dikurangi 25. Oh, Pak Jul yang salah ini. Berarti OX sama dengan akar 25/2 sama dengan 5 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 5 akar 2 per 2. Sama. OX. Oh ya. 5/2 akar 2. OX-nya 5/2 akar 2. Nah, ini salah ini ya. Oh iya, benar. 2 kali 25, 50 bagi 2 kan 25, benar. Berarti 25 per akar 2. 5 per akar 2 dirasionalkan 5 akar 2 per 2. Ya, benar. Berarti tinggal dicari ini. Ini udah benar. Oh, sebentar. Aduh. Flashback ya, termasuknya kita mengerjakannya. Tapi cukup apotema saja yang salah, yang lainnya tidak ya. Itu dikurangi 5 dikurangi 2,5 akar 2 tutup kurung enter. Nah, 1,46 ya, 1,46 benar, positif. Berarti sama dengan 1,46. Nah, ini adalah panjang apotema. Apotemanya yang ini. Seperti itu. Mohon maaf ya untuk kesalahannya tadi. Maklum karena ya pembahasannya Pak Jul itu kan banyak, luar biasa banyak materinya. Bahkan semua mapel itu ada. Jadi kalau misalkan salah-salah sedikit ya harap dimaklumi. Seperti itu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.